Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Aizahra dari kelas KPIE dengan NIM 302200142. Berikut ini akan saya jelaskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh teman saya, yaitu Safira Afidah. MCOMS dan Shaw, penetapan agenda hipotesis adalah salah satu yang relatif mudah. Khusus, agenda setting adalah proses di mana media berita memimpin masyarakat dalam menetapkan kepentingan relatif untuk berbagai isu publik. Agenda media mempengaruhi agenda publik, tidak dengan mengatakan masalah ini penting dalam sebuah cara terang-terangan, tetapi dengan memberikan lebih banyak ruang dan waktu untuk masalah itu, dan dengan memberikan lebih menonjol ruang dan waktu. Artinya, jika berita utama dari koran, pers, dan kisah utama tentang semua siaran televisi menyoroti sebuah penelitian yang menggembar-gemborkan yang menghafal kolesterol dalam meningkatkan penyakit jantung, masalah ini mungkin harus dilihat sebagai item penting pada agenda publik. Efek dari model agenda setting terdiri atas efek langsung dan efek lanjutan, atau subsequent effects. Efek langsung berkaitan dengan isu, apakah isu itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak. Dari semua isu, mana yang dianggap paling penting menurut khalayak? Sedangkan efek lanjutan berupa persepsi pengetahuan tentang peristiwa tertentu atau tindakan seperti memilih kontestan pemilu atau aksi protes. Mengikuti pendapat Chavez Anberger 1997, ada beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan untuk memperjelas teori ini. Yang pertama, teori ini mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang sama-sama menganggap penting suatu isu. Yang kedua, teori ini mempunyai kekuatan memprediksikan bahwa jika orang-orang mengekspos pada satu media yang sama, mereka yang merasa isu yang sama tersebut penting. 3. Teori ini dapat dibuktikan salah. Jika orang-orang tidak mengekspos media yang sama, maka mereka tidak akan mempunyai kesamaan bahwa isu media itu penting. Sementara itu, Stephen W. Littlejohn 1992 pernah mengatakan agenda setting ini beroperasi dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda setting media itu terjadi pada waktu pertama kali. Yang kedua, agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Dan yang ketiga, agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dengan demikian, agenda setting ini memprediksikan bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik, sementara agenda publik sendiri akhirnya mempengaruhi agenda kebijakan. Untuk lebih jelasnya, 3 agenda yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Dalam teori agenda setting ini ada beberapa dimensi yang berkaitan seperti yang dikemukakan oleh Mannheim atau Severin dan Tankard Jr. 1992 sebagai berikut. Yang pertama, agenda media terdiri dari dimensi-dimensi berikut. 1. Visibility atau visibilitas, yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita. B. Atau yang kedua, audience salience, tingkat menonjol bagi khalayak, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Dan yang ketiga, valiance atau valensi, yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Yang kedua, ada agenda khalayak, terdiri dari dimensi-dimensi berikut ini. Yang pertama, familiari atau keakraban, yakni derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. Dan yang kedua, personal salience atau penonjolan pribadi, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Dan yang ketiga, favorability atau kesenangan, yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Dan yang terakhir ada agenda kebijakan, terdiri dari dimensi-dimensi berikut. Yang pertama, support atau dukungan, yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Dan yang kedua, likelihood of action, kemungkinan kegiatan, yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Dan ada freedom of action atau kebebasan bertindak, yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. 3. Menggunakan teori. Jadi teori penyusunan agenda ini menjelaskan jika media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat mengikutinya. Menurut asumsi teori ini, media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu.
Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun mengatur apa yang harus dilihat, tokoh siapa yang harus didukung. Coba perhatikan hal-hal yang kita anggap penting untuk dibicarakan dalam pertemuan antar pribadi. Hal-hal itu pula lah yang menjadi pusat perhatian media. Memang, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada peristiwa penting dapat terjadi tanpa liputan media massa. Jika memang media tidak meliputnya, hal itu berarti tidak penting. Akan tetapi, apakah media memusatkan perhatian hanya pada suatu peristiwa yang memang benar-benar penting? Atau perhatian medialah yang membuat peristiwa menjadi penting? Sebenarnya, media mengarahkan kita untuk memusatkan perhatian kita pada subjek tertentu yang diberitakan media massa. Ini artinya media massa menentukan agenda kita. Teori agenda setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, gatekeepers seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan penyajian, ruang dalam surat kabar, waktu pada televisi dan radio, dan cara penonjolan, ukuran judul, letak pada surat kabar, frekuensi penayangan, posisi dalam surat kabar, posisi dalam jam tayang. Lalu ada contoh kasus, yaitu yang pertama, berita mengenai perseteruan antara KPK dan Polri yang terus-menerus disiarkan dalam waktu rata-rata mencapai 2 jam atau lebih dalam siaran televisi dan disajikan pada surat kabar dengan mengisi hampir setengah halaman muka. Berarti berita mengenai KPK dan Polri tersebut ditonjolkan sebagai liputan atau informasi utama yang harus disampaikan kepada masyarakat karena terus diberitakan atau disiarkan hanya beberapa hari. Berita tersebut menjadi pembicaraan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi agenda publik yang dianggap penting. Dalam hal pemberitaan kasus KPK dan Polri yang mengedepankan proses penangkapan Bibit Chandra, media massa mengagendakan berita mengenai hal tersebut sebagai berita yang paling diutamakan untuk disajikan kepada masyarakat. Pemberitaan mengenai hal tersebut juga mendominasi informasi pemberitaan di sejumlah media massa, baik televisi, radio, maupun cetak, sehingga agenda mengenai pemberitaan KPK tersebut menjadi pembicaraan dan perhatian utama masyarakat untuk mencari tahu dan mengamati apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Agenda mengenai pemberitaan tersebut akhirnya mengalahkan berbagai pemberitaan lainnya. Dengan penayangan pemberitaan mengenai kasus KPK versus Polri tersebut yang dijadikan sebagai hal yang dianggap penting oleh media massa, kemudian mempengaruhi masyarakat untuk juga menganggap jika itu memang agenda yang penting, sehingga masyarakat menjadi lupa dengan pemberitaan lainnya yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya. Seperti halnya berita musibah gempa bumi yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Timur, yang juga merenggut korban jiwa dan menghancurkan ratusan rumah dan bangunan lainnya, seperti sekolah. Namun berita mengenai musibah tersebut seakan menjadi tenggelam akibat pemberitaan kasus KPK dan Polri yang terus menjadi sorotan media massa. Karena pembaca, pemirsa, dan pendengar memperoleh kebanyakan informasi melalui media massa, maka agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat atau public agenda. Agenda masyarakat diketahui dengan menanyakan kepada anggota-anggota masyarakat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan dengan orang lain, atau apa yang mereka anggap sebagai masalah yang tengah menarik perhatian masyarakat, atau community salience. Mengapa teori agenda setting sering digunakan oleh Humas? Agenda setting menggambarkan pengaruh media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat. Oleh sebab itu, melalui agenda setting, Humas pemerintah diharapkan memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik dan menciptakan isu publik di media. Karena itu, hal yang harus diperhatikan adalah skema agenda setting, yakni bagaimana menskenario konstruktif agenda media, agenda publik, dan agenda penentuan kebijakan, membumikan nawacita, menyebarluaskan program-program pembangunan sosial dan daerah. Apa yang muncul di media menjadi indikasi penting bagaimana kondisi objektif masyarakat, serta bagaimana pengalaman masyarakat dan komunikasi di antara mereka harus dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan oleh penentu kebijakan, yaitu pemerintah. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Safira Afidah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.